Saya Tifal Solesa melanjutkan breaking news. Visual yang Anda lihat saat ini adalah keadaan terbaru di setiap sisi kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Jelang pertandingan Indonesia, timnas kita melawan Tiongkok untuk lanjutan kualifikasi atau di putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026, laga kandang terakhir kita untuk memperebutkan posisi bisa melaju ke Piala Dunia tahun depan. Sebelumnya yang kami pahami, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno memberikan semangat untuk timnas kita dalam laga kandang terakhirnya di rangkaian putaran ketiga kualifikasi di kali ini. Nah, yang Anda lihat di sebelah kiri layar kaca Anda ini sudah ada Ketua Umum PSSI Erick Thohir beserta dengan Satuan Pengamanan. Ini tinggal menantikan kedatangan para tamu-tamu dan pejabat negara. Sempat kami lihat kedatangan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono yang hadir di sana. Kami juga memantau Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara juga turut serta untuk menanti kedatangan dari Kepala Negara yang direncanakan bakal datang ke Stadion Utama GBK menonton langsung pertandingan Indonesia melawan Tiongkok yang dijadwalkan pukul 20.45, kurang dari setengah jam dari sekarang, 29 menit lebih sedikit lah untuk laga yang akan berlangsung di sana. Kami juga masih memantau kedatangannya sampai dengan saat ini. Ini untuk sisi area VIP, tamu-tamu kedatangan bagi pejabat-pejabat negara. Beberapa menteri di jajaran Kabinet Merah Putih juga sudah menyuarakan pendapatnya tentang laga yang akan berlangsung tak lama lagi. Ini bisa dikatakan laga yang sangat menentukan posisi timnas kita. Bisakah mengamankan posisi untuk bisa melaju ke Piala Dunia 2026 atau bisa melanjutkan posisinya atau memperebutkan posisi nanti di putaran keempat. Ini semuanya masih serba mungkin. Semua peluang masih bisa saja terjadi, tergantung pada kunciannya hari ini. Penentuannya pada malam hari ini. Dengan harapan banyak dari beberapa menteri, kami sudah mendengar beberapa aspirasi, optimisme masih tetap dijaga oleh banyak pihak, terutama para penggemar sepak bola. Indonesia bisa mengumpulkan 3 poin malam hari ini, bisa mengukuhkan posisi di klasemen grup C. Posisi kita di kualifikasi, sejauh ini posisi kita ada di urutan keempat dengan 9 poin. Dan kita coba memantau ataupun juga mendengar cerita dari sisi lain dari pihak keluarga timnas Indonesia yang akan menunjukkan kebolehannya di malam hari ini. Gilang Rizal Askia Nugraha, kakak kandung Beckham Putra Nugraha, sudah bergabung lewat sambungan satelit bersama kami untuk lebih banyak bercerita soal Beckham Putra dan persiapannya untuk pertandingan malam hari ini. Kang Gilang, selamat malam dengan Tifal, apa kabar Kang? Malam, baik Kang. Terima kasih sebelumnya sudah mau meluangkan waktu bersama kami. Sedek-dekan apa Anda sekarang nih? Boleh cerita lebih banyak? Deg-degan karena pertama, ya ini kan pertama kali di timnas senior. Kedua ya pertama kali juga diwawancara di TV. Dan terakhir kali Anda berkomunikasi dengan Beckham, apa yang diceritakan saat kemudian ia bisa terlibat langsung untuk pertandingan yang saya katakan ini sangat-sangat krusial untuk posisi kita di Piala Dunia. Ada cerita apa yang disampaikan Beckham sebelum akhirnya bertanding malam hari ini? Kalau untuk komunikasi sebenarnya sudah terakhir dan ketika dapat kabar Beckham dipanggil timnas, karena kan kebetulan ketika dipanggil timnas lagi bareng sama Beckham, komunikasi lebih ke pertama komunikasi telepon dari timnas langsung untuk datang ke Bali waktu itu. Yang kedua setelah dapat telepon itu kita ngobrol di mobil, saya lebih menyarankan ke Beckham untuk fokus, jangan sampai beban, maksudnya beban dalam arti kata harus kepilih jadi tim utama, harus masuk ke posisi tim utama juga, masuknya harus main. Yang penting pertama Beckham sudah masuk ke timnas saja, sudah kita keluarga sangat bersyukur. Alhamdulillah hasil kerja keras Beckham akhirnya dapat apresiasi dari PSSI. Masalah nanti masuk ke dua timnas, maksudnya masuk ke tim utama, itu bonusnya Beckham. Yang penting Beckham tunjuk terbaik, baik di latihan, dan terbukti alhamdulillah sekarang masuk ke
3 pemain di lawan Cina ini. Dan rasa-rasanya ini mimpi yang jadi kenyataan, walaupun kemudian ini kan tahapannya masih di tahap putaran ketiga begitu, dan saat nama Beckham masuk untuk memperkuat timnas kita, ini sudah sesuai ekspektasi atau gimana sebetulnya reaksi Beckham saat berbincang saat itu, Kang? Pada saat waktu itu di sesuai ekspektasi tidak, karena mungkin Beckham juga nothing tulus, maksudnya masih banyak mungkin pemain yang lebih dari Beckham. Jadi ketika ada pemanggilan via telepon itu, Beckham pun kaget dalam arti kata, wah saya dapat kepercayaan nih dari PSSI untuk membela timnas. Jadi ketika dapat kabar itu, akhirnya Beckham juga ngabarin orang tua. Kang Gilang, punten, saya harus potong dulu sebentar, mohon maaf. Ini yang sedang kita lihat sekarang, mohon maaf Kang Gilang, saya harus potong. Yang Anda lihat sekarang ini, terutama Anda pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, tepat pada pukul 20.20, kira-kira 25 menit lagi jelang pertandingan Indonesia melawan Tiongkok untuk mengamankan posisi kita di Piala Dunia 2026. Ini menjadi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di putaran ketiga. Ini jadi bisa dikatakan salah satu wujud support dari pemerintah Indonesia terhadap timnas kita yang sedang berjuang untuk laga yang lebih tinggi lagi kelasnya. Kita sudah belajar ataupun juga mencerna setiap upaya yang dilakukan sampai terakhir kali timnas kita melakukan pemusatan latihan di Pulau Dewata, Bali. Tadi juga sempat diceritakan juga oleh Kang Gilang tadi ya. Sorry Kang, tadi saya sempat potong karena ada kedatangan dari Presiden Prabowo. Sehingga kalau dari yang saya dengar cerita Kang Gilang tadi, saat mendapatkan informasi Beckham bisa bergabung